Nah, kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Saya masih berbincang berdiskusi dengan Mas Hussein, founder dan aktivis INH, International Networking for Humanitarian, warga negara Indonesia yang tiba dengan selamat dari Gaza. Mas, seberapa akurat informasi mengenai 3 warga negara Indonesia, relawan Mercy yang disebutkan hilang kontak? Kami dengar 2 orang diantaranya ditangkap oleh pasukan Israel. Saya mendapatkan ini dari situs resmi, ya, Mina News. Ya, Mina News ini memang situs yang terpercaya, yang selalu saya jadikan rujukan ya. Okay. Dan saya kenal lah tim-tim yang mengatur website ini, dan insya Allah ini akurat. Oke, 2 relawan yang Anda maksud yang ditangkap siapa namanya? Belum ada rilis resmi, tapi saya dapat kabar dari teman-teman saya di sekitar Mina News ini, konon Farid dan Fikri. Farid dan Fikri. Ya. Oke. Dan sementara Reza belum ada kontak. Oke. Belum ada kabarnya. Anda punya nomor kontak ketiga rekan kita ini? Saya punya. Oke, bisa kita coba kontak. Kita coba telepon. Sesungguhnya kita tahu bahwa memang sulit untuk mengupayakan telepon kepada 3 warga negara Indonesia yang hilang kontak. Kami dengar pun pemerintah juga masih sulit mengontaknya. Punya nomor teleponnya ya Mas ya? Ya, punya. Oke, Mas Hussein coba nelfon siapa sekarang? Saya bisa mengontak lewat WhatsApp ya. Boleh, silakan. Ya, tapi kita lihat dari ini pun dia masih centang 1, artinya nggak online. Nggak online ya. Tapi coba kita telepon. Apakah jaring internet aktif ya di sana? Saya rasa enggak. Kalau kita telepon. Boleh saya pegang, Mas Hussein? Oke. Ini Reza. Reza ya, yang hilang ya. Pemirsa, kami coba mengontak Reza, warga negara Indonesia yang sampai saat ini masih sulit untuk dikontak. Nada ringnya sih berbunyi sebetulnya, tapi memang koneksi lewat WhatsApp Itu centang 1. Ya. Oke. Dan belum diangkat sama sekali. Oke. Barangkali ada kontak yang lain, Mas? Tidak diangkat ya, sayang sekali. Fikri ataupun Farid? Oke, kita coba cari. Ya, tentu saja kita turut berharap dan berdoa yang terbaik untuk warga negara kita yang saat ini mendedikasikan dirinya dan hidupnya di Gaza untuk menjadi relawan di sana. Ya. Tapi sangat disayangkan sebetulnya ini juga, disebutkan hilang kontak. Ini Farid. Oke. Tersambung ya sebetulnya ya. Tapi centang 1 juga. Centang 1 juga. Ini kita juga kontak Farid. Ya, kelihatannya tidak tersambung ya. Nah, oke. Ya. Sangat disayangkan. Kita berharap yang terbaik. Kondisi seperti ini kira-kira, jaringan telepon dan akses internet apakah mudah untuk diakses dalam keadaan genting seperti ini di sana? Kalau yang internet itu memang sudah sejak hari pertama saya ingat itu. Sudah putus internet itu. Oke. Jadi di Gaza ini ada beberapa provider internet. Ya, semuanya sudah terputus kecuali satu provider, yaitu Paltel. Paltel ini adalah provider milik pemerintah Palestina. Meskipun ujung-ujungnya ya dia dikendalikan oleh Israel juga. Jadi dari seluruh provider tinggal 1, dan ini pun bermasalah. Bermasalah, dan artinya sudah sangat dikit sekali mereka yang masih bisa mengakses internet di Gaza. Jadi nggak hanya listrik, kemudian krisis air bersih, tapi juga jaringan komunikasi yang praktis terputus. Kalaupun ada, itu juga barangkali diberikan waktunya atau rentang waktunya aktivasi seperti itu ya. Oke. Ini terakhir, Mas Hussein, apa yang ingin Mas Hussein sampaikan kepada warga negara Indonesia? Tapi tentu saja sekaligus kita juga memberikan harapan dan doa yang terbaik untuk 3 warga negara kita yang sampai saat ini masih hilang kontak. Anda sebutkan tadi 2 diantaranya diduga sudah ditangkap oleh pasukan Israel, dan kita harus cross check kebenarannya, dan 1 hilang. Pertama saya ingin jelaskan dulu bahwa Indonesia punya keuntungan dibandingkan negara-negara lain. Masalah isu Palestina. Kenapa? Karena di negara-negara Eropa, Amerika, itu ada
semacam dikotomi antara pemerintah dengan warganya. Ketika warga itu pro Palestina, turun ke jalan-jalan, tapi banyak pemerintah mereka ini pro terhadap penjajahan. Indonesia enggak. Indonesia, pemerintah dan warganya ini sepakat bahwa kita harus mendukung Palestina. Ini sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Yeah. Jadi saya berharap pertama ini sinergi dan kolaborasi ini harus terus diperkuat. Harus ada satu gerakan ketika para masyarakat Indonesia ini memulai gerakan boikot secara individu. Saya harap pemerintah juga harusnya mengkristalisasi ini. Karena boikot ini benar-benar sangat mempengaruhi. Kalau sesama kita Indonesia ini, warga ini hanya bisa mengajak sesama tetangganya, kerabatnya, tapi Indonesia ini bisa mengajak negara-negara lain untuk ikut melakukan aksi boikot ini, karena ini sangat ditakuti oleh Israel, boikot ini. Dan kedua, Indonesia punya potensi untuk menengahi konflik ini. Ya, saya seminggu pulang dari seminggu lalu saya mendarat di Indonesia, saya sudah bertemu beberapa tokoh-tokoh penggerak di Indonesia yang pro terhadap Palestina. Kita sudah menyiapkan sebuah proposal Indonesia. Ini proposal ini kita optimis ya kalau kita maksimalkan, paling tidak bisa menjadi penengah dan media untuk menyelesaikan konflik ini. Dan terakhir, jangan putus doa. Putus doa, karena bagi kita doa ini adalah senjata terampuh kita. Semoga Allah Ta'ala segala mencabut musibah ini, bencana ini, dan semoga ini semua segera berakhir. Mereka yang terbunuh semoga dicatat sebagai syuhada, yang terluka semoga Allah sembuhkan, dan yang ditinggalkan oleh yang meninggal semoga Allah berikan kekuatan dan kesabaran. Ya. Terima kasih sekali lagi Mas Muhammad Hussein, founder dan aktivis INH, International Networking for Humanitarian, sudah bergabung sama kami. Dan tentu saja kita berharap ya warga negara kita yang ada di sana juga turut dalam keadaan aman ya. Karena bagaimanapun ini amanat konstitusi. Kalau Anda sebutkan tadi kita mendorong upaya pemerintah kita untuk terus berdiplomasi, terus melakukan yang terbaik, adalah untuk menjalankan amanat konstitusi, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bukankah yang mereka di sana yang saat ini hilang kontak adalah tumpah darah kita juga. Dan juga melawan penjajahan di muka bumi ini. Itu juga termaktub dalam konstitusi kita juga. Ya, betul. Terima kasih sekali lagi Mas Hussein. Dan pemirsa, demikian jumpa kita di The Prime Show. Terima kasih sudah bersama kami. Saya Abraham Silaban, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.